Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Rahmadani Harahap, NPM 202010099, kelas C Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Organisasi yang diampu oleh Dr. Haji Thomas Bustomi, MSI. Saya akan menjelaskan mengenai High Performance Organization atau organisasi berkinerja tinggi. Ketika melihat atau mendengar perusahaan-perusahaan ini, pasti kita sudah merasa tidak asing lagi, seperti Disney Park, Starbucks, Coca-Cola, Amazon.com, Toyota, Google, Apple, dan lain sebagainya. Karena perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang terbilang sukses dan bahkan dikenal dunia. Tidak sedikit juga dari kita yang menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kita juga bahkan mengagumi kesuksesan-kesuksesan mereka dan menjadikannya sebagai inspirasi. Mengapa kita mengagumi kesuksesan mereka? Yang pertama, karena kemampuan mereka untuk berinovasi atau menciptakan hal-hal yang baru, dan kemampuan mereka membentuk organisasi atau mengelola organisasinya supaya berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan. Yang kedua, kapasitas untuk membangun pemimpin dalam organisasi yang beragam. Pemimpin memegang suatu peranan penting dalam organisasi. Pengembangan organisasi dilihat dari kualitas pemimpin dalam mengelola organisasinya. Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuannya dalam mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya. Pemimpin juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Yang ketiga, terus mendesain produk yang mudah digunakan atau bisa diterima oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan lain sebagainya. Yang keempat, memenangkan sebagian besar penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada individu atau kelompok atas pencapaian yang telah diraihnya. Yang terakhir, menghasilkan lebih banyak aplikasi paten daripada lembaga tunggal di dunia. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau pemegang bisnis tertentu, baik itu dalam hal menjual produk, menghasilkan produk, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan High Performance Organization atau organisasi berkinerja tinggi. Dua menerangkan bahwa High Performance Organization adalah suatu organisasi yang mencapai hasil finansial lebih baik daripada organisasi sejenis lainnya dalam jangka panjang dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan dan melakukan reaksi terhadap perubahan dengan cepat serta memperlakukan karyawan dengan sungguh-sungguh sebagai aset utama. Kita tidak mengagumi organisasi karena peran, aturan, dan rutinitasnya. Kita juga tidak mengenal organisasi karena strukturnya, tetapi karena kemampuannya. Bagaimana kita bisa menentukan kemampuan? Kemampuan organisasi untuk menghasilkan produk, pelayanan, dan nilai yang berkualitas dan inovatif ditentukan dengan menyelaraskan perilaku anggota tim lingkungan eksternal dengan proses pengembangan strategis yang sistematis. Lalu bagaimana sih proses pengembangan strategi sistematis itu? Yang pertama, strategi. Strategi adalah proses penentuan rencana yang dilakukan oleh pemimpin puncak atau top manajemen yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai dengan penyusunan cara atau upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau biasa kita sebut dengan menyusun visi, misi, dan nilai. Lalu proses-proses adalah pelaksanaan dari rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, atau mendefinisikan dan menguraikan visi misi dan melakukan analisis. Lalu setelah dianalisis, dirumuskan dan diluncurkan. Proses yang baik akan menghasilkan orang-orang yang baik juga. 3 kunci kesuksesan atau 3 kata yang dapat mengubah dunia, yaitu visi, misi, dan nilai. Visi adalah impian, cita-cita, atau keinginan sekelompok orang atau pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Jadi visi ini merupakan sebuah gambaran secara keseluruhan yang menuntun menuju kesuksesan. Mengejar citra kesuksesan bersama inilah yang menginspirasi, memotivasi, dan membimbing orang lain untuk bekerja sama.
Nah, visi ini akan menantang dan menginspirasi kelompok untuk mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan. Fokus pertamanya adalah kepada klien yang akan dilayani atau yang terkena dampak, lalu menggambarkan seperti apa organisasi akan terlihat ketika berfungsi secara efektif. Visi yang menarik adalah visi yang menggerakkan orang untuk bertindak dan mengubah perilaku. Ada sebuah peribahasa Jepang, vision without action is a daydream, action without vision is a nightmare, yang artinya visi tanpa tindakan adalah lamunan, tindakan tanpa visi adalah mimpi buruk. Lalu ada misi. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi yang tadi telah dibuat. Nah, visi ini menggambarkan organisasi secara menyeluruh, apa yang dikerjakannya, siapa yang dilayaninya. Nah, lalu yang terakhir ada nilai. Nilai adalah keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi dan berusaha untuk dipraktekkan. Atau nilai ini juga yang menjadi pedoman untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.